Halo semua, di video kali ini kami akan memaparkan materi sosiologi yaitu stratifikasi sosial. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dengan NPM 2216071157. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yosan Effendi dari Prodi Hubungan Internasional NPM 2216071158. Perkenalkan, saya Alvan Fadri dari Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 2216071155. Nama saya Agus Rismawan, saya dari Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 2216071156. Saya Aldi Arianto Pratama, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 2216071160. Saya Ilham Prayoga, mahasiswa Hubungan Internasional NPM 2216071159. Saya Rebecca Catherine Gultom, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dengan NPM 2216071161. Jadi materi yang pertama yaitu pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah klasifikasi atau penggalangan masyarakat yang bersifat vertikal. Terminologi stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosios yang berarti masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu dalam masyarakat secara hierarkis. Selanjutnya adalah penyebab stratifikasi sosial. Yang pertama adalah perbedaan ras dan budaya. Perbedaan ciri biologis seperti warna kulit, latar belakang, kemudian etnis dan budaya pada masyarakat tertentu dapat mengakibatkan kelas-kelas sosial tertentu. Dan hal itu juga menyebabkan adanya kalangan mayoritas dan minoritas, di mana mayoritas akan selalu berkuasa, sedangkan yang minoritas akan selalu menerima. Kemudian ada pembagian tugas yang terspesialisasi. Adanya keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang seperti latar belakang pendidikan, kemudian kompetensi dapat mengakibatkan pembagian hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Dan yang selanjutnya adalah distribusi hak istimewa yang tidak merata. Setelah memperoleh sebuah posisi, misalkan dalam sebuah pekerjaan, stratifikasi sosial akan kembali berlaku karena ketika seseorang mendapatkan posisi tertentu akan membedakan seperti gaji, wewenang, dan kewajiban dari masing-masing individu, yang tentunya mereka yang ada di posisi atas akan memperoleh distribusi hak istimewa yang lebih besar ketimbang yang ada di posisi bawah. Kemudian ada sesuatu yang dihargai, adanya kekayaan, jiwa karismatik, jiwa kepemimpinan, jabatan, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh seseorang tentu akan mendapatkan perlakuan dan pandangan yang berbeda dari individu lainnya. Dan yang terakhir adalah alokasi hak dan kekuasaan yang langka. Stratifikasi lambat laun terjadi karena kelangkaan ini terasa bila masyarakat mulai membedakan posisi alat-alat kekuasaan dan fungsi-fungsi yang ada dalam waktu yang sama. Kondisi yang mengandung perbedaan hak dan kesempatan di antara anggota masyarakat dapat menciptakan stratifikasi sosial. Menurut Bapak Sujono Sukanto, stratifikasi sosial meliputi stratifikasi sosial tertutup, di mana stratifikasi sosial ini sulit untuk melakukan perpindahan status individu untuk naik ke lapisan atas. Salah satu caranya yaitu dengan cara kelahiran atau keturunan. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial ini bersifat dinamis dan memberi kesempatan anggota masyarakat untuk naik ke lapisan atau mengalami penurunan. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan salah satu bentuk gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Salah satu contoh dari stratifikasi sosial campuran yaitu pada masyarakat Hindu yang masih menganut sistem kasta, mereka dapat berpindah tempat ke tempat masyarakat yang tidak menganut sistem kasta lagi. Hal ini juga berlaku seperti di masyarakat Bali yang masih menganut sistem kasta. Terima kasih. Wujud stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial masyarakat dapat dibedakan menjadi 4 bentuk.
yaitu sistem politik, ekonomi, sistem lingkaran kambium, dan sistem feodal. Bentuk-bentuk sistem stratifikasi sosial sebagai berikut. Sistem politik membedakan warga masyarakat berdasarkan kekuasaan yang mereka miliki. Bentuk kekuasaan dapat dibagi dalam 3 lapisan sosial, yaitu tipe kasta, merupakan sistem pelapisan sosial yang sulit ditembus untuk melakukan perpindahan status dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Dipisahkan oleh garis yang bersifat kaku. Sistem pelapisan kekuasaan berdasarkan tipe kasta sebagai berikut. Raja atau penguasa, bangsawan, orang-orang yang bekerja di pemerintahan, dan pegawai rendahan. Stratifikasi yang kedua adalah tukang, pelayan, petani, dan nelayan. Stratifikasi yang terakhir adalah budak. Tipe oligarki merupakan pemisahan tegas antar stratifikasi. Berbeda strata dengan kasta lain nampak mencolok. Berikut ini sistem pelapisan oligarki. Lapisan pertama adalah raja, bangsawan dari berbagai tingkat, pegawai tinggi, sipil, militer, dan orang-orang kaya. Stratifikasi yang kedua adalah tukang, petani, dan pedagang. Stratifikasi yang terakhir adalah buruh, tani, dan budak. Tipe demokratis ini pemisah lapisan tipe garis pemisah antara lapisan bersifat fleksibel dalam faktor kelahiran tidak mengaruhi sistem pelapisan sosial. Berikut sistem sosial bersifat demokratis. Stratifikasi yang pertama adalah pemimpin politik, pemimpin partai, orang kaya, dan pemimpin organisasi besar. Stratifikasi yang kedua adalah pejabat administratif kelas-kelas atas dasar keahlian dan ahli teknik. Stratifikasi yang ketiga adalah petani, nelayan, dan pedagang. Dan yang terakhir adalah pekerja dan petani rendahan. Yang kedua, sistem ekonomi adalah sistem stratifikasi dalam bidang ekonomi dengan membedakan kelasnya, serta berdasarkan kepemilikan kekayaan atau penghasilan. Pembedaan kelas sosialnya terbagi menjadi 3. Kelas atas seperti keturunan konglomerat, kelas menengah seperti profesi, guru, dan arsitek. Yang ketiga, kelas bawah seperti kaum buruh. Ketiga, sistem lingkaran kambium. Sistem lingkaran kambium digunakan sebagai gambaran kekuasaan di lingkungan keraton. Lingkaran kambium terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, golongan inti, golongan menengah, dan golongan perifer atau golongan pinggiran. 4. Sistem feodal. Karakteristik sistem feodal didasarkan pada pembedaan status kepemilikan tanah yang berdasarkan tingkat raja, bangsawan, kesatriaan, rakyat biasa, nelayan, dan petani. Dasar terbentuknya stratifikasi sosial yang pertama yaitu kekayaan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat keturunan. Fungsi stratifikasi sosial yang pertama yaitu distribusi hak-hak istimewa seperti penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang. Yang kedua, distribusi persebaran tugas dan kewajiban lebih terstruktur. Yang ketiga, untuk menentukan simbol, status, atau kedudukan. Yang keempat, sebagai alat penguat solidaritas.